Hai, Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Subrek, like ya kak. Yuk gasken. Bersihkan budaya pintu luar. Para murid luar yang mendengar ini mengatakan semua tertawa di hati mereka. Mereka memiliki ide sendiri tentang apakah Chu Xingyun menamparkan Chang Cixiao dan Qin Qiumo, tetapi semua orang diyakinkan oleh fakta bahwa Chu Xingyun mengelola orang luar. Di masa lalu, Chu Xingyun membantai 4.000 orang sombong, sepenuhnya mengatur ulang angin kacau pintu luar, dan membentuk 3.000 murid lainnya untuk bersama-sama mengelola ukuran pintu luar. Semuanya bijaksana, dan tidak ada gambar kekacauan yang pernah muncul. Pada saat ini, Si Haogang menjadi penguasa pintu luar, dan dia berkata bahwa dia ingin menghilangkan etos pintu luar dan menilai kehidupan dan kematian 3.000 murid. Ini benar-benar menggelikan. Hanya saja semua orang memahami hal ini dan benar-benar melihatnya di mata mereka, tetapi tidak ada yang berani berbicara dengan suara keras, semuanya dengan kepala menunduk dan diam-diam memfitnah dalam hati mereka, takut kalau itu akan menyebabkan kematian. Seperti yang dikatakan Si Hao, dia sekarang adalah penguasa pintu luar, bukan Chu Xingyun, sarana manusia Si Hao. Orang banyak juga memiliki beberapa pengertian, secara alami berani marah dan tidak berani berbicara. Melihat bahwa semua murid luar diam, Si Hao tidak bisa menahan senyum dengan kepuasan. Dia memandang 3.000 murid di atas cincin, dengan tangan di belakangnya, berkata perlahan. Kalian 3.000 orang, di bawah Luo Yun, bertanggung jawab untuk mengendalikan dunia luar. Ukuran pintu, dan bahkan naik ke puncak Jianzhu berkali-kali, mendengarkan ceramah Luo Yun, hubungannya sangat dekat. Luo Yun membunuh Master Pedang Cixiao dan Master Pedang Qiumo, dan melarikan diri dengan dosa, telah dipermalukan oleh Pavilion Wanjian, dan kalian 3.000 orang juga harus menanggung kesalahan, dan pintunya harus dihukum. Berbicara tentang Si Hao, kata-kata itu tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan kata-kata itu dengan jelas mengatakan. Namun, membaca Anda sebagai pelaku pertama, saya dapat memberi Anda kesempatan, selama Anda bersedia meninggalkan gerbang Loyun, sembah saya sebagai guru, bantu aku mengurus urusan luar, dan aku akan memaafkan kesalahanmu. Jika ada orang-orang luar biasa, saya bahkan dapat berfungsi sebagai rujukan untuk memberi Anda kesempatan untuk memasuki pintu batin, menjadi murid pintu batin, dan menikmati sumber daya kultivasi yang lebih baik. Kata-kata Si Hao penuh dengan godaan, dan segera membangkitkan suara orang banyak. Setelah mendengarkan, Luling langsung tertawa lebar dan mendengus. Cara yang baik untuk membersihkan dunia luar, Anda hanya ingin menggunakan kekuatan Anda, dengan paksa mengumpulkan hati orang-orang. Si Hao, bagaimana pendekatan Anda berbeda dari Chang Cixiao dan Qin Qiumo? Yang disebut rasa bersalah didasarkan pada kata-katamu sendiri, dan kamu bisa memaafkan rasa bersalah dengan mengandalkanmu. Kamu, Master Luar, benar-benar sebuah permainan. Pasukan tidak berusaha memperbaiki pintu luar. Apa yang keduanya katakan, Si Hao hanya meliriknya, dan mengabaikannya, dan terus berkata kepada 3.000 murid. Adapun mereka yang tidak ingin meninggalkan gerbang Loyun, saya akan menghadapinya sesuai dengan aturan pintu. Sebuah suara pembunuh membuat 3.000 orang di atas ring terlihat bersama, menoleh ke Si Hao, mengampuni semua kesalahan, dan dapat terus bertanggung jawab atas urusan luar, tetapi jika mereka menolak, yang serius akan mati. Pilihan ekstrim seperti itu membuat beberapa orang sulit untuk pulih kembali. Bahkan Ning Levan, Luling dan yang lainnya mengerutkan kening. Dengan hanya satu pilihan, Si Hao, apakah ada banyak yang harus dibunuh? Si Hao masih berdiri dengan tangan ke bawah. Munculnya Dewa Tua ada di sana. Setelah beberapa saat, tidak ada yang membuat pilihan. Dia mencibir di sudut mulutnya, jari-jarinya terentang perlahan, dan dia dengan ringan mengetuk 20 orang. Segera, 20 orang ini dibawa keluar dan berdiri di depan Si Hao. Saya melihat dia melihat ke-20 orang di depannya. Matanya cukup kasual dan dia berkata, apakah Anda 20 orang bersedia meninggalkan gerbang Loyun dan menyembah saya sebagai guru dan menggunakannya untuk saya? 20 murid luar terlihat sedikit terkejut, mata mereka saling memandang, dan mereka semua tampak ragu-ragu. Pada saat yang sama, mata semua murid luar menatap pemandangan itu, bahkan bernapas tanpa sadar. Si Hao diam-diam menunggu jawaban mereka. Tiba-tiba, dia tiba-tiba berkata, sejak ragu-ragu, bersedia untuk terus mendukung Luo Yun dan mendukung orang berdosa. Sekarang saya akan membuat persidangan.
20 dari Anda mati. Begitu suara itu diucapkan, para murid dari 20 orang tiba-tiba berkontraksi, tetapi mereka tidak lagi memiliki hak untuk berbicara, dan cahaya pedang jatuh dari kekosongan, dan kepala mereka dengan mudah terputus. Kepala itu melayang, dan 20 pilar darah keluar, seperti hujan, menodai cincin dengan warna merah, dan bahkan banyak manik-manik darah memercik keluar dan tumpah ke kerumunan. Semua orang membeku di tempat, sampai 20 kepala berdarah jatuh ke tanah dan membuat suara teredam. Mereka tiba-tiba pulih, merasakan jantung bergetar hebat, seolah-olah dunia terus berputar. 20 orang ini benar-benar mati seperti ini. Hanya dalam 3 napas, pertanyaan Si Hao tidak dijawab, dan hasilnya adalah mayat itu dipisahkan dan dibunuh di tempat. Si Hao, kau binatang buas. Ning Levan berteriak dengan marah. 3.000 murid, yang telah naik ke puncak Jianzhu berkali-kali, memiliki persahabatan yang mendalam satu sama lain. 20 orang baru saja meninggal seperti ini, juga tiba-tiba, tidak ada tanda. Aku bilang barusan aku tidak ingin meninggalkan gerbang Loyun. Serius, tidak ada amnesti untuk membunuh 20 orang ini. Aku merasa ada lebih dari satu kematian tak berdosa, jadi membunuh itu membunuh. Bukankah ini dibenarkan? Si Haoman memandangnya dengan ironis. Ning Levan melirik ke belakang, menatapnya lagi, dan mengarahkan jarinya dengan lembut lagi. Kali ini, 50 orang dipanggil. Aku rela meninggalkan gerbang Loyun dan menyembahmu sebagai tuan. Sebelum Si Hao berkata, seorang murid dengan tergesa-gesa berkata, dia begitu takut sehingga dia memucat, dan begitu dia membuka mulutnya, dia berlutut berat dan berperilaku sangat panik. Dengan pidatonya, 6 dari 50 orang berdiri dan setuju untuk menyembah Si Hao sebagai guru. Ya, kamu membuat keputusan yang paling benar. Kata Si Hao dengan puas, tepat ketika kata-katanya jatuh, Jiang Wang muncul kembali, 43 orang yang tidak membuat pilihan, tubuh terpisah, dan jatuh ke tanah dengan lemah. Aktif. Pada saat ini, sudah ada 63 mayat tanpa kepala di atas cincin itu. Sepertinya Si Hao ingin menunjukkan dengan sengaja. Dia tidak memerintahkan siapapun untuk membersihkan tubuh-tubuh ini, dan membiarkan mayat-mayat itu ditumpuk di atas cincin. Setetes darah Yin Hong, di sepanjang celah batu, menembus ke dalam batu bata batu, sehingga batu bata itu menunjukkan warna merah pudar. Banyak orang bahkan tampak terkejut dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Si Hao, identitas tuan pintu luar, tidak setuju satu sama lain, dan langsung menembak untuk membunuh. Langkah seperti itu, bahkan Chang Cixiao dan Qin Qiumo asli, belum pernah melakukannya, dan itu benar-benar kejam, membuat hati orang banyak gemetar, dan benar-benar merasa bahwa pedang tak terlihat menggantung di kepala, yang dapat dipotong kapan saja. Potong lehernya. Si Hao, jika kamu masih laki-laki, bertarunglah denganku dengan cara yang lurus, membunuh orang dengan kekuatan itu sama saja dengan para pengecut. Ning Levan sangat marah sehingga 3 mayat melompat, dan matanya menjadi merah, menatap Si Hao. Kamu hanya seorang tahanan dari pangkat, dan aku adalah penguasa pintu luar di atasmu. Kamu juga berhak menantangku. Si Hao sepertinya mendengar lelucon besar, tawa itu sangat kuat, dan itu jelas tersebar dalam kekosongan. Ketika tawa itu menghilang, dia berjalan perlahan, memandang Ning Levan dan Sui Qianyu dan yang lainnya, suaranya merendahkan. Jika saya tidak terus membantai orang-orang ini, itu tidak mustahil. Selama Anda bersedia menyerahkan pedang itu, aku tidak akan lagi diganggu oleh mereka. Kode pedang. Wen Yan, tampilan 7 orang berubah, Ning Levan tiba-tiba menyadari. Tidak heran Anda ingin membawa kami ke sini, ternyata tujuan utama Anda adalah untuk upacara pedang, untuk Seven Star Sword Array. Chu Xingyun menerima 7 murid dakwah. Setiap orang memiliki arti sebenarnya ilmu pedang. Ada 7 makna sejati. Setiap makna ilmu pedang yang sebenarnya mewakili upacara pedang. Ketika 7 pedang terintegrasi, mereka dapat menggabungkan kekuatan dari 4 gambar dan 3, dan mengembun menjadi arai pedang 7 bintang. Pikiran Si Hao begitu berbahaya sedemikian rupa sehingga ia harus mengambil nyawa para murid luar ini untuk memaksa Ning Levan dan yang lainnya untuk membiarkan mereka menyerahkan pedang. Kalau tidak, mengapa menurutmu Patriark menjaga nyawa anjingmu? Si Hao mencibir lagi dan berkata kepada mereka. Kamu pikirkan sekarang. Ketika kamu mengetahuinya, aku akan segera berhenti. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan tatapan marah Ning Levan lagi dan mengklik jarinya lagi untuk terus memilih. Namun, dia memilih semakin banyak orang.
Kali ini, dia memanggil 100 orang. Melihat 100 orang yang gemetar di depannya, senyum di wajah Si Hao menjadi lebih dan lebih acuh. Dia berhenti, hanya bersiap untuk berbicara. Cahaya pedang merah tiba-tiba mekar, memecah kesunyian ruang, dan kemudian kerumunan melihat beban Lujian dari pedang kutukan darah dengan cepat jatuh dari kehampaan. Saya melihat dia menundukkan kepalanya dan menatap mayat tanpa kepala, seluruh wajah menjadi sangat dingin. Si Hao, kamu memiliki keberanian untuk berani mengabaikan penegakan hukum dan penyalahgunaan hukuman mati tanpa pengadilan. Lu Xing tidak takut dengan identitas Si Hao dan memanggil namanya di depan semua orang. Melihat Lu Xing muncul, banyak murid memiliki secercah harapan di wajah mereka. Namun, Si Hao masih tidak memandang Lu Xing dengan mata lurus dan tidak sabar. Aku adalah Tuan Pintu Luar, semua yang aku miliki kata-kata dan perbuatan diperintahkan oleh Ketua Kabinet. Anda hanya seorang murid penegak hukum. Apa yang memenuhi syarat untuk Anda katakan kepada saya? Selama pidato, ekspresi Si Hao menjadi semakin merajalela, dan Lu Xing bahkan tidak mempertimbangkan mata Lu Xing. Kata-kata dan perbuatan seperti itu juga mengisi tubuh Lu Xing dengan sedikit darah merah, dan pedang kutukan darah di punggungnya beresonansi dengan suara rendah. Dia menurunkan matanya dan berkata kepada Si Hao. Menurut aturan Paviliun Wanjian, ukuran dan hal-hal Paviliun Wanjian ditentukan oleh penegak hukum. Bahkan perintah yang dikeluarkan oleh Master Paviliun akhirnya harus mengikuti penegakan hukum. Putusan. Pada awalnya, Luo Yun adalah penguasa pintu luar, dan ukuran pintu luar ditangani olehnya sendiri. Sekarang setelah kamu mengambil alih Luo Yun dan menjadi penguasa pintu luar, aku tentu saja tidak memiliki cara untuk berurusan dengan masalah pintu luar, tetapi akhirnya aku memutuskan itu harus dijalankan oleh penegak hukum. Kata-kata Lu Xing, kata demi kata, tidak rendah hati atau berlebihan, dan menyebar ke gendang telinga semua orang. Selain itu, Ning Levan dan Lu Qingxuan dan yang lainnya adalah murid pribadi Luo Yun. Menurut aturan, ketujuh dari mereka adalah internal. Murid, Anda tidak punya hak untuk menghadapinya, dan Anda tidak punya hak untuk disiplin. Aku baru saja mengatakan bahwa semuanya berasal dari peraturan hukum pidana. Jika kamu berani untuk terus menantang, semakin banyak kamu menggantikan, bahkan jika kamu adalah penguasa pintu luar, kamu juga harus menanganinya sesuai dengan aturan pintu. Ngomong-ngomong, mata Lu Xing memancarkan kilatan cahaya dingin, yang membuat atmosfer seluruh kehampaan tiba-tiba berubah, terutama penentuan kata-katanya, yang benar-benar ditentukan, seperti pedang hukum pidana yang tidak mementingkan diri sendiri, tergantung di langit, siapapun harus patuh. Tanpa pandang bulu, Si Hao meraung, melambaikan tangannya, menghilangkan rasa dingin di tubuh Lu Xing, dan memarahi. Aku akan bertindak di bawah perintah Patriark, dan semua hukuman harus diberikan. Belum lagi, saya ingat bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Luo Yun. Saya telah membantu Luo Yun menyelidiki banyak kasus. Jika Anda membuat pernyataan tiba-tiba, saya khawatir Anda dapat membantu Ning Levan dan orang lain. Jika Anda tidak ingin menderita bencana yang tidak bersalah, pergilah. Menjauh, jangan muncul di bidang penglihatanku. Si Hao mencibir seluruh wajahnya, dan dalam pandangan Si Hao ada juga pandangan mencibir, seolah-olah dia sudah menetap Lu Penal, dan dia sombong. Apakah Anda mengancam saya? Lu Xing tiba-tiba tersenyum, berjalan ke depan, mantel berdarahnya berkibar, dan darahnya yang tipis, mata yang berdarah, gemetar di hati orang-orang yang hadir. Lu Xing, sebagai murid penegak hukum, berbicara perbuatannya dalam hukum pidana. Aturan hukum tidak tergoyahkan. Para pelanggar akan dijatuhi hukuman mati. Lu Xing berkata lagi, suaranya sepertinya berisi kata-kata yang membunuh. Dingin seperti es. Tidakkah kamu berani melakukannya kepadaku? Si Hao berkata sambil tersenyum, memandang ke bawah pada hukuman pendaratan dengan mata dominannya, tetapi Lu Xing terus bergerak maju, darah merah dari cahaya pedang mekar, mewakili pedang kutukan darah dari hukum pidana, sudah muncul di tangannya. Kenapa aku tidak berani? Mata Lu Xing memancarkan warna ejekan yang sangat kaya, memegang pedang kutukan darah, langsung bertemu mata Si Hao, cahaya pedang menyala, sosoknya berubah menjadi cahaya darah yang sangat deras, batu tikaman lurus Hao pergi. Setelah melihat ini, Si Hao membeku sesaat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Xing benar-benar menembak, dan sekarang dia mengangkat tangannya dan menembakkan pedang itu ringan dan kuning, dan itu tersembunyi ke dalam bentuk basal, bertabrakan dengan pedang kutukan. Bergemuruh.
Pedang Qi menyapu langit, menyebabkan tubuh Si Hao mundur setengah langkah. Pada saat ini, cahaya darah menyala, Lu Xing mencondongkan tubuh ke depan dengan lengan kanan pedang kutukan darah, pedang darah berbisik, dan kubah langit muncul. Pusaran kutukan darah yang mengerikan, kekosongan itu tampaknya bergetar dan bergetar. Pedang ini terlihat sederhana, tetapi berisi cara membunuh yang paling utama, yang membuat hati Si Hao bergetar. Bentuk Xuanwu. Si Hao menarik napas dalam-dalam, pedang bumi meledak dari atas ke bawah, cahaya pedang melayang, dan bayangan basal besar terkondensasi, ditekan pada pusaran kutukan darah, tetapi dilintasi oleh pedang kutukan darah, dan bayangan itu hancur berkeping-keping. Ketika pedang kutukan darah dan pedang bumi bertabrakan, cahaya darah menghilang, dan benar-benar bergabung ke pedang bumi, darah-darah menyebar, dan roh Yanggang Si Hao terhapus. Rasa sakit melintas terus-menerus, langsung mendekati dada Si Hao. Pada saat kritis ini, Si Hao dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menyapa lengan kanannya secara aktif, dengan berbahaya menghindari pedang yang mengerikan ini. Darah merah panas memuntahkan, menyebabkan seluruh wajah Si Hao meledak ke dalam warna yang menakutkan. Pedang barusan, Lu Xing benar-benar memiliki semangat kematian, dan ingin membunuhnya di tempat. Jika dia gagal melarikan diri, saya takut dia sekarang adalah tubuh yang dingin. Pertempuran dalam kekosongan membuat mata banyak orang melihat ke atas, dan murid-murid berkontraksi sampai setetes darah jatuh ke tanah sebelum mereka tiba-tiba pulih, mengetahui bahwa ini bukan ilusi, tetapi fakta. Lu Xing mengangkat tangannya dan menghancurkan manik-manik darah pada pedang kutukan darah. Matanya masih menatap Si Hao dengan dingin, dan berkata dengan dingin. Pedang berikutnya, kamu pasti akan mati. Kata-kata jatuh, pedang keluar. Cahaya kutukan darah muncul kembali, menusuk langsung ke dada Si Hao, dan maju tanpa kemajuan. Si Hao melihat pedang kutukan darah mendekat, yang penuh dengan wajah arogan, dan langsung menjadi tidak berdarah. Sejak menjadi murid baru Chu Xingyun, Si Hao tidak hanya berhasil menerobos ke alam roh surgawi, tetapi juga membuat kemajuan lebih lanjut untuk mencapai alam ganda roh surgawi, dengan pedang yang kuat dan kemajuan besar dalam kekuatan. Namun meski begitu, kekuatannya tidak bisa menandingi bahu Lu Xing. Perlu dicatat bahwa Lu Xing adalah murid fanatik Fan Wuchen, memegang pedang kutukan darah, yang semuanya menonjol dari pembunuhan itu, tidak ada yang menjadi lawannya kecuali Chu Xingyun dan Bai Li Matnis. Tentu saja, Si Hao jelas memahami ini, jadi setelah melihat Lu Xing muncul, dia hanya mengancam dengan kata-kata, dan dia tidak berani mengambil tindakan sama sekali, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa kepatuhan Lu Xing terhadap hukum pidana begitu tegas sehingga dia mengabaikannya. Dia adalah penguasa dari luar. Nyanyian pedang kicau terdengar sesaat, mewakili darah pembunuhan, yang sudah menyelimuti tubuh Si Hao. Tepat ketika dia berpikir dia akan mati, tidak ada tanda-tanda, pedang menghanguskan melintas horizontal di depannya. Kedua lampu pedang bertabrakan, dan angin kencang bertiup terbuka, meniup jubah kerumunan terus-menerus, dan pada saat yang sama, itu menghentikan serangan Lu Fen, membuat alisnya kencang dan menatap ke depan. Saya melihat bahwa Qi yang mengenakan pakaian kuning, mendarat di kekosongan, dan ekspresi di wajahnya tidak tampan. Matanya terus melirik kerumunan, dan akhirnya fokus pada tubuh Lu Xing, tatapan samar berlalu. Namun, kemarahan ini dengan cepat menghilang, dan berkata sambil tersenyum ke kulit penjahat yang mendarat. Lu Xing, kata-kata dan perbuatan Si Hao semua adalah perintah patriark, Anda harus berurusan dengan Si Hao seperti ini. Apakah itu salah? Kata-kata dan perbuatan saya hanya untuk mematuhi hukum pidana aturan. Si Hao menyalahgunakan hukuman mati tanpa pengadilan dan mengancam saya. Saya membunuhnya di tempat. Mengapa bahkan jika pemimpin kabinet datang ke sini, saya masih akan melakukannya. Lu Xing mencibir dingin, memegang pedang kutukan darah datar, menunjuk ke kepala Si Hao. Bold Lu penalti, kamu berani mengabaikan patriark. Melihat sikap acuh tak acuh Lu Penal, Si Hao tidak bisa membantu tetapi bergidik, tapi kata-katanya belum selesai, Qi Yang Sen tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan ganas. Sekilas. Jangan tutup mulut untukku. Qi Yang bergumam kepada Si Hao diam-diam, dan kemudian kembali menatap Lu Xing, wajahnya yang penuh senyum tersanjung, berkata. Hal-hal mengenai ukuran pavilion Wanjian ditentukan oleh penegak hukum. Tidak ada keraguan tentang ini, tetapi tindakan Si Hao memang di bawah perintah patriark, dan itu lebih lanjut tentang memperbaiki pavilion Wanjian. Pavilion Wanjian pada saat ini sudah dalam kekacauan, dan tidak pantas untuk menimbulkan masalah lagi.
Menurut saya, masalah ini hanya masalah biasa. Lagi pula, si Hao juga telah dihukum karena. Di antara kata-kata, Qi Yang Sen menunjuk ke lengan si Hao. Darah panas masih tidak berhenti, dan dia terus meluap dari luka, menodai tanah merah dan pedas berdarah. Lu Xing menatap si Hao dan Qi Yang Sen lagi, dan kemudian dia menyingkirkan pedang kutukan darah. Setelah melihat ini, Qi Yang menghela nafas berat dan melanjutkan hukuman pendaratan. Sekarang masalah luar belum ditangani, Anda mungkin ingin menunggu sebentar dan menunggu penegak hukum untuk menanganinya. Lu Xing masih diam, mengangguk dan berdiri di samping. Setelah Lu Xing berjalan menuruni ring, seluruh ruang yang dipadatkan menjadi santai, banyak orang merasa lega dan dahi mereka sudah basah oleh keringat yang lebat. Si Hao mencengkeram luka di bahunya dan melangkah maju lagi. Kali ini, ekspresinya menjadi tenang dan berkata dengan keras. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan pada akhirnya. Orang-orang yang rela pergi di bawah gerbang Loyun dan memujaku sebagai guru dapat dibebaskan dari semua rasa bersalah dan terus mengelola urusan eksternal. Mereka yang berprestasi bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki pintu internal. Adapun keengganan untuk meninggalkan gerbang Loyun, para pendukung berulang kali, sesuai dengan aturan pintu, akan dipenjara di Wanfengya, menderita angin dan tulang siang dan malam, dan tidak akan pernah ada hari pemisahan. Saat berbicara, si Hao memandang Lu Xing, melihat bahwa yang terakhir tidak mengatakan apa-apa dan menolak. Batu itu tergantung di hatinya, dan kemudian perlahan-lahan turun, tanpa sadar punggungnya sudah basah dengan keringat dingin. Adapun Lu Ling dan Ning Levan dan yang lainnya, si Hao bahkan lebih takut untuk bertindak gegabah. Kali ini dia secara sewenang-wenang membawa 7 orang keluar dari Wanfengya, dan dia sudah melanggar aturan. Kalian menonjol dari para murid luar. Prestasi masa depan tidak terbatas. Tidak perlu kehilangan hidup mereka sia-sia untuk Luo Yun, yang mengkhianati iman. Pada saat ini, Qi Yang Sen menambahkan kalimat dan berkata, pilih sekarang, saya harap Anda tidak melakukan hal-hal bodoh. Setelah kata-kata itu jatuh, dia berhenti berbicara, dan seluruh ruang kembali ke keheningan, tetapi di bawah keheningan itu adalah kegelisahan dan kegelisahan dari semua murid. Aku lahir dalam kemiskinan dan memasuki pavilion Wanjian selama 3 tahun. Aku belum pernah menerima sumber daya pelatihan. Jika itu bukan hadiah dari Master Pedang Loyun, aku masih orang yang tidak dikenal. Apakah dia membunuh Chang Cixiao dan Qin Qiumo, aku akan terus mendukungnya. Sesaat kemudian, seorang murid kekar berdiri, suaranya tidak salah lagi. Anugerah air yang menetes, sejak musim semi telah dilaporkan, belum lagi, Tuan Luo Yun tidak pernah melakukan kesalahan. Baik Chang Cixiao dan Qin Qiumo seharusnya dikutuk, dan orang yang benar-benar mengkhianati orang benar bukan dia. Seorang murid berbicara dengan keras, tidak mau meninggalkan pintu. Setelah keduanya berbicara, banyak murid berdiri dan memilih untuk terus mendukung Chu Xingyun. Namun, lebih banyak murid menundukkan kepala mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan diam-diam berdiri di belakang si Hao. Tidak lama setelah itu, suara-suara berturut-turut akhirnya menghilang dan terus mendukung murid-murid Chu Xingyun. Tidak banyak, hanya 800 orang, dan sisanya berada di bawah pintu si Hao. Sekelompok orang bodoh. Si Hao mengeluarkan kata dingin di mulutnya, menatap tajam ke arah 800 murid di depannya, tapi dia lebih membencinya, tapi itu adalah Lu penalti. Jika bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba, situasinya tidak akan seperti ini. Ada lebih dari 2.000 orang menyerah, dan hasilnya masih dapat diterima. Lagi pula, pemecatan terakhir dari 800 orang ini adalah semua kematian. Apakah itu di tangan Anda tidak ada perbedaan? Qi Yang Shen merasakan tubuh si Hao. Leng Yi, sekali lagi diam-diam mengucapkan kalimat. Dengan segera, matanya melintasi cincin, memandang hukuman tanah yang sunyi, dan berkata, masalah pintu luar telah ditangani, 800 orang ini akan meminta Anda untuk dimasukkan ke Wanfengya. Ingat, Ketua Kabinet telah memerintahkan, mereka yang memasuki Wanfengya tidak boleh mengambil setengah langkah tanpa perintahnya. Saya seorang murid penegak hukum. Saya tidak bisa meminta petunjuk kepada Yang Sen Jianzu. Lu Xing tidak tahu implikasi Qi Yang Sen. Setelah mencibir, saya melangkah maju dan segera mengambil Ning Levan. Berangkat dengan Lu Ling dan lainnya. Hanya saja dia hanya berjalan beberapa langkah, tubuhnya berhenti tiba-tiba, menoleh dengan dingin melirik si Hao yang suram, dan berkata dengan tenang. Kali ini, bahkan jika kamu beruntung, jika kamu berani melanggar hukum pidana lagi, saya akan mengambil nyawa anjing Anda secara pribadi.
Oke kakak, entar malam lanjut lagi, terima kasih.